Peringatan Hari Lahir Pancasila hari ini digelar di Lapangan Monas, Jakarta. Polda Jawa Timur mengungkap dan tangkap 2 peretas website pemerintah. Polsek Nongsa menggelar konvers pencabulan anak oleh sang ayah tiri. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rodin Sulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Kamis 1 Juni 2023. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Siang selengkapnya. Peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini, Kamis 1 Juni 2023 digelar di Lapangan Monas dengan Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar di sisi selatan Lapangan Monas, Jakarta. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini dihadiri lebih dari 4.000 orang. Tema peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun ini adalah gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Tema ini mengandung arti bahwa momentum peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pemantik bagi Indonesia untuk bahu-membahu mewujudkan peradaban masyarakat Indonesia yang lebih maju dan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara mengatakan ideologi yang harus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Dalam perjuangan menghadirkan pembangunan yang merata, tentunya membutuhkan kesinambungan dan keberlanjutan dalam pembangunan. Ideologi yang harus terus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa. Saat ini kita masih terus berjuang untuk menghadirkan pembangunan yang adil dan merata. Ini butuh kesinambungan dan keberlanjutan. Personil dalam pemerintah bisa berganti, tapi perjuangan tak boleh berhenti. Keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan adalah yang ingin kita wujudkan melalui reformasi struktural, peningkatan kualitas SDM, hilirisasi industri dan pembangunan ibu kota Nusantara. Kita ingin kekayaan alam negeri ini bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Kita ingin rakyat di luar Jawa juga merasakan manfaat yang signifikan dari pembangunan yang ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air. Sebagai negara besar, Indonesia harus duduk sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Kita siap bekerja sama, siap memimpin. Kita ingin bekerja sama, kita ingin berkolaborasi dengan negara manapun. Dan menjadi titik temu serta jembatan dari perbedaan yang ada di dunia. Sejumlah pejabat hadir dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini, diantaranya Ketua Dewan Pengarah BPIP sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Susatyo, dan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Selain itu, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ini juga serentak dilaksanakan di 553 kabupaten kota dan provinsi.
Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila juga berlangsung di daerah, salah satu di Provinsi Sumatera Utara. Upacara yang dihadiri oleh Kapolda dan Forkopimda Provinsi Sumatera Utara ini dipimpin oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Hari ini, Kamis 1 Juni 2023, bertempat di Lapangan Astaka, Medan, Sumatera Utara, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra menghadiri upacara bendera untuk memperingati Hari Lahir Pancasila. Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila ini bertema Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global. Bertindak sebagai inspektur upacara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi yang membacakan amanat dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya merupakan falsafah dasar pandangan hidup bangsa, dasar negara, ideologi, kekuatan pemersatu bangsa, dan sumber segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan meja statis yang menyatukan berbagai keragaman yang ada, sekaligus sebagai bintang penuntun dinamis yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendirian negara, mewujudkan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Upacara ini juga diikuti oleh Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Kodam 1 Bukit Barisan, Pejabat Utama Polda Sumatera Utara, Ketua Bayangkari Sumatera Utara, personel TNI Polri dan instansi terkait, serta para pelajar SMP dan SMA. Upacara memperingati Hari Lahir Pancasila di Provinsi Sumatera Utara ini berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Tim Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Hanya untuk keuntungan yang tidak seberapa dan menunjukkan eksistensi, dua pria warga Bekasi dan Cirebon, Jawa Barat nekat meretas website pemerintah dan pendidikan di Jawa Timur. Aksi kedua pelaku ini diketahui pada bulan Februari lalu setelah polisi menindaklanjuti adanya akses ilegal di situs milik Institut Teknologi 10 November. Subdit 5 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Jawa Timur menangkap dua pelaku peretasan website milik pemerintahan. Pelaku melakukan aksinya pada bulan Februari 2023. Dua pelaku yang diamankan adalah AT, warga Cirebon, dan MA, warga Bekasi, Jawa Barat. Dalam aksinya, pelaku hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk meretas website pemerintahan dan pendidikan di Jawa Timur. Motif pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menunjukkan eksistensi karena berhasil meretas website pemerintahan. Aksi pelaku diketahui setelah polisi menindaklanjuti laporan adanya akses ilegal di situs milik Institut Teknologi 10 November. Terhadap situs resmi Pasca Sarjana ITS yang kemudian dalam tampilan situs resmi Pasca Sarjana ITS ini berubah menjadi tampilan judi online atau biasa disebut cadol. Modus operandinya yaitu melakukan peretasan terhadap website resmi ITS untuk menaikkan SEO atau Search Engine Optimization. Kenapa melakukan peretasan terhadap situs resmi pemerintah? Karena diyakini oleh para hacker, jika melakukan peretasan kepada situs resmi pemerintah itu biasanya tidak diblokir, sehingga apabila mereka ini melakukan peretasan terhadap situs resmi, maka menaikkan SEO-nya tidak akan diblokir dan para guru situs online bisa selalu membuka situs tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik. Barang bukti yang disita dari kedua pelaku diantaranya 1 unit ponsel Android, 1 unit PC rakitan warna hitam, 1 unit layar monitor merek Samsung, 1 unit layar keyboard berkabel, dan 1 unit mouse. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Dua anak di bawah umur menjadi korban perbuatan cabul sang ayah tiri. Pelaku tega mencabuli anak tirinya sejak tahun 2018 hingga tahun 2023. Perbuatan pelaku bahkan sempat membuat salah satu korban hamil. Entah apa yang ada di benak S, pria berusia 34 tahun warga kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Ia tega menodai dua anak tirinya yang masih berusia 14 dan 16 tahun. Perbuatan cabul ini pertama kali dilakukan di rumah korban. Pelaku terus melakukan perbuatan cabulnya meski korban menolak. Pelaku bahkan mengancam korban untuk tidak mengadu kepada ibu korban yang juga istrinya. Aksi pelaku yang dilakukan sedikitnya seminggu sekali ini bahkan mengakibatkan salah satu korban hamil. Tindakan pencabulan dan persetubuhan ini akhirnya terungkap setelah korban menceritakan peristiwa yang mereka alami ke bibi korban. Kejadian bahwasanya salah satu dari korban di sini inisial HS 16 tahun pertama kali terjadi dilakukan itu pada bulan Juni 2018, waktu yang sudah cukup lama dilakukan di rumah tersangka dan dilakukan berulang-ulang sampainya terakhir diketahui pada bulan Mei 2022. Terus korban satunya inisial BT diketahui pertama kali dilakukan pencabulan di sini pada Mei 2021, sama juga dilakukan berulang-ulang hingga pada tahun 2023 pada bulan Maret. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Karena pelaku masih merupakan bagian dari keluarga korban, maka ancaman pidana penjaranya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sesuai dengan pasal yang dilanggar. Tim Humas Polsek Nongsa, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Situbondo berhasil mengungkap 9 kasus tindak kejahatan dengan 7 tersangka. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil selama operasi Sikat Semeru 2023 yang dilaksanakan selama 12 hari sejak 15 sampai 26 Mei 2023. Dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mapores Situbondo, Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto menyampaikan kejahatan yang berhasil diungkap sebanyak 7 kasus. Di antaranya pencurian dengan pemberatan sebanyak 5 kasus dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 4 kasus. Sedangkan barang bukti yang disita di antaranya 8 unit sepeda motor dan beberapa buah HP. Adapun TO atau target operasi yang ditentukan oleh Polda Jawa Timur ada 5 kasus, namun Polres Situbondo berhasil mengungkap 9 kasus, jadi 4 diantaranya adalah di luar daripada TO. Adapun untuk hasil ungkap operasi Sikat Semeru 2023, yang pertama yaitu untuk kasus curat. Ini jumlah kasus ada 5 kasus, dengan tersangka ada 5 orang. Sedangkan yang kedua yaitu kasus curanmor, itu sebanyak 4 kasus dengan tersangka 2 orang. Jadi ini ada perbuatan berulang yang dilakukan oleh tersangka yang sama. Untuk total seluruhnya ada 7 tersangka dan tadi ada 9 kasus. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Situbondo juga menyerahkan 3 unit kendaraan kasus curanmor kepada pemiliknya yang sebelumnya telah menunjukkan dan melengkapi bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah, yakni bukti BPKB dan STNK. Sementara itu, salah satu pemilik sepeda motor Dodik mengucapkan terima kasih kepada Polres Situbondo. Ia menceritakan kehilangan sepeda motor saat membeli makanan di alun-alun Situbondo. Setelah mencoba mencari tidak menemukan sepeda motornya, kemudian melaporkan ke Polres Situbondo. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh, sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Ya pemirsa, seperti apa situasi arus lalu lintas pada siang hari ini di sejumlah lokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan? Kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri. Ya Bribtu Susi, silakan dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan selamat siang pemirsa. Saya Bribtu Susi akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita pantau kondisi lalu lintas pada kawasan JPO Polda Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke Semanggi ataupun yang mengarah ke Senayan saat ini terpantau ramai dan masih kondusif untuk kecepatan lalu lintas dapat mengalir dengan lancar. Dan selanjutnya dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan ataupun yang mengarah ke Cawang saat ini juga dalam keadaan kondusif dan lancar. Dan kami himbau kepada para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan kendaraan Anda, mengingat di kawasan ini juga banyak dilintasi oleh para pesepeda ataupun para pejalan kaki. Untuk itu diharapkan tetap jaga jarak aman. Dan bagi Anda yang melintasi kawasan tol untuk tetap juga jaga batas kecepatan kendaraan Anda dan serta tidak melalui bahu kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan selanjutnya dari kawasan Polda Metro Jaya kita beralih ke kawasan Pospol Taman Safari Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke puncak saat ini terpantau ramai dan memang sudah mengalami ketersendatan imbas dari meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas untuk memasuki kawasan ini. Dan memang dari informasi yang kami himpun dari Polresta Bogor Kota, memang sejak kemarin sudah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas yakni berupa ganjil genap
hingga pagi tadi, dan selanjutnya pada pukul 8.30 sudah diberlakukan sistem one way untuk pengalihan arus demi mengurai kepadatan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara tentunya poin-poin tersebut agar para pengendara tetap mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di kawasan ini demi kelancaran lalu lintas bersama. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Pospol Cisarua Bogor. Arus lalu lintas dari arah puncak yang akan menuju ke Jakarta ataupun yang mengarah ke Ciawi saat ini dalam keadaan ramai, cenderung padat, dan selanjutnya juga dari arah sebaliknya juga dalam keadaan mengalami kepadatan. Dan dapat Anda lihat di CCTV kami, memang kepadatan ini juga terjadi dikarenakan peningkatan jumlah kendaraan yang memasuki kawasan ini, di mana memang memasuki libur akhir pekan, dan juga memang kawasan ini merupakan kawasan destinasi favorit yang memang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Untuk itu juga diharapkan agar tetap jaga jarak aman dan tetap patuhi aturan lalu lintas demi keselamatan diri Anda juga pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya dari kawasan Pospol Cisarua Bogor kita beralih ke kawasan Jembatan Ampera Sumatera Selatan. Arus lalu lintas dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke Jembatan Ampera saat ini juga dalam keadaan cukup ramai, dan selanjutnya dari arah Ampera yang akan menuju ke Jalan Merdeka juga dalam keadaan ramai dan masih mengalir dengan lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 maupun roda 2, dan kami himbau juga untuk tetap waspada dan berhati-hati serta tidak menggunakan trotoar jalan sebagai jalur kendaraan Anda, dan himbau juga untuk selalu jaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini juga merupakan kawasan persimpangan. Dan pemirsa, kami juga perlu informasikan untuk selalu berhati-hati dan patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang tidak menentu khususnya untuk intensitas curah hujan, diharapkan agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan waspada terhadap struktur jalan yang Anda lintasi. Dan apabila Anda mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Selamat siang, kembali ke Lydia. Terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, bidang logistik memiliki fungsi untuk memberikan dukungan ke sejumlah wilayah yang membutuhkan bantuan dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini disampaikan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol Tabana Bangun, saat membuka Rakernis Logistik Polda Kepulauan Riau tahun 2023. Kapolda Kepulauan Riau Irjen Pol Tabana Bangun memimpin pembukaan Rakernis Logistik tahun 2023 di Hotel Best Western Premier Panbil Batam. Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Kepulauan Riau, pejabat utama Kasatwil jajaran Polda Kepri, KPKNL Batam, Badan Pertahanan Nasional Kota Batam, dan PT Pertamina Patraniaga. Dalam kesempatan ini, Irjen Pol Tabana Bangun menyampaikan tujuan pengembangan kegiatan logistik adalah agar mobilitas logistik dari Polda Kepri dapat berjalan dengan baik, guna memberikan dukungan ke wilayah-wilayah yang membutuhkan bantuan, serta turut memberikan dukungan terhadap pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kapolda Kepri menambahkan dengan diadakannya Rakernis Logistik ini dapat membangun kerjasama yang kuat, sehingga seluruh aktivitas seluruh personel jajaran Polda Kepri bisa berjalan dengan baik. Tim Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Situbondo AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mendampingi Dirbinmas Polda Jawa Timur dan Dirtahti Polda Jawa Timur menghadiri Halal Bihalal Aliansi Ulama Aswaja Tapal Kuda atau AUTADA dan Halakoh Ilmiah Keaswajaan Kebangsaan dalam rangka menjaga Jawa Timur tetap kondusif serta pelantikan pengurus Pusat AUTADA Masa Hikmat 2023-2028. Acara yang dibuka oleh Kiai Haji Jais Badri Masduki ini menyampaikan bahwa ulama dan habaib adalah kekuatan utama di negara kita. Ketika para ulama dan habaib bersatu, maka insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya kepada Nusantara. Jika ada yang memecah belah, maka kami di garda depan untuk menolak hal tersebut.
Sementara itu, Bupati Situbondo Bung Karna dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah Kabupaten Situbondo mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Autada yang telah melaksanakan kegiatan di Situbondo. Bung Karna menambahkan selama ini sudah terjalin sinergitas yang baik antara TNI, Polri, pemerintah, dan ulama, sehingga terciptanya kondusivitas Kamtipmas yang aman. Semoga dengan dukungan para ulama, Situbondo bisa terus aman dan kondusif. Acara ini turut dihadiri Forkopimda Situbondo, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua Autada, dan pihak Pondok Pesantren Tahsinul Akhlak Kalibagor. Usai acara, Kapolres Situbondo, Bupati Situbondo bersama Dirbinmas Polda Jatim dan Dirtahti Polda Jawa Timur bersilaturahmi dengan para ulama Autada. Tim Humas Polres Situbondo melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali sesaat lagi. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua.
Polres Jepara dan Pemda Kabupaten Jepara melakukan apel 3 pilar desa dengan tema Sinergitas Pemkab Jepara bersama TNI dan Polri dalam rangka menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah menjelang tahun politik 2024. 3 pilar siap melayani keluh kesah warga masyarakat di wilayah binaannya masing-masing. Antara petinggi Babinsa dan Babin Kamtibnas dalam mewujudkan kondusivitas dan stabilitas wilayah Jepara dalam rangka menyongsong tahun politik tahun 2024. Apel 3 pilar desa yang terdiri dari Kepala Desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas dengan tema Sinergitas Pemkab Jepara bersama TNI dan Polri dalam rangka menjaga kondusivitas dan stabilitas wilayah menjelang tahun politik 2024 di wilayah Kabupaten Jepara kembali digelar. Kegiatan yang bertempat di Pendopo RA Kartini Kabupaten Jepara tersebut dihadiri oleh PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta, Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan, dan di 0719 Jepara Letkol INF Muhammad Husnur Rafiq, Babinsa dan Babin Kamtibmas se-Kabupaten Jepara. Kades, Babinsa, dan Babin Kamtibmas merupakan aparat pemerintahan terdepan yang bertugas di tengah masyarakat, yang paham akan situasi, kondisi, dan dapat mengetahui keluh kesah warga masyarakat di wilayahnya masing-masing. Kades merupakan pilar pelayanan pemerintahan di desa, Babinsa pilar pertahanan negara di desa, serta Babin Kamtibmas adalah pilar keamanan, perlindungan, dan pengayom masyarakat di desa. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Karo SDM Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Borowindu Danandito memimpin upacara pelepasan almarhum Purnawirawan Kombes Pol Dewa Maningka Jaya. Dalam kesempatan ini, Inspektur Upacara menyampaikan atas nama keluarga besar Kepolisian Polda NTB mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum. Karo SDM Polda NTB Kombes Pol Borowindu Danandito melaksanakan tugas sebagai Inspektur Upacara pelepasan almarhum Purna Kombes Dewa Maningka Jaya oleh Polres Lombok Barat Polda Nusa Tenggara Barat. Upacara tersebut dilaksanakan pada hari Rabu yaitu tanggal 31 Mei 2023 lalu bertempat di Jalan Edelweiss nomor 20 Perumahan Green Valley Batu Layar, Lombok Barat. Hadir dalam kegiatan upacara pelepasan tersebut yaitu Karo SDM Polda NTB yaitu Kombes Pol Borowindu Danandito, Wakapolres Lombok Barat yaitu Kompol Taufik serta para personil Kepolisian Polres Lombok Barat. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Upacara menyampaikan atas nama keluarga besar Kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat dan Bayangkari Polda Nusa Tenggara Barat mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum dan semoga keluarga duka diberikan keikhlasan dan ketabahan. Dari Humas Polres Lombok Barat Polda Nusa Tenggara Barat melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara.
Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui emailnya. Bertujuan mempromosikan produk bermutu dari bahan berkelanjutan, Emily Conroy diaspora Indonesia di Los Angeles, California, mendirikan Everina bekerja sama dengan pengrajin di Indonesia. Tak hanya diminati pasar di Amerika Serikat, Everina juga meraih penghargaan dari Asosiasi Dagang Nirlaba di New York. Aku suka melihat dulu artisan-artisan di Bali, Yogyakarta, kalau pas vacation sama family gitu, kayak it's so beautiful, it's so well made, tapi aku belum banyak melihat di Amerika yang brandnya adalah brand purely orang Indonesia yang punya, and everything in their collection is handmade in Indonesia. Terinspirasi oleh Indonesia di mana ia dilahirkan, Emily Conroy yang memiliki latar belakang di bidang pemasaran untuk fashion di Amerika, mendirikan Everina di Los Angeles tahun 2017. Melalui Everina, Emily yang juga berperan sebagai creative director, fokus pada beragam jenis tas dan aksesoris terbuat dari bahan-bahan berkelanjutan atau sustainable seperti rotan, rumput ate, dan eceng gondok. Tahun 2018-17 tuh animonya di fashion sebenarnya sudah menuju ke fashion green atau sustainable fashion. Kenapa nggak Indonesia juga ikut meng-highlight dengan adanya Everina, meng-highlight bahwa kita juga bisa memproduksi sustainable fashion.
Kini produk-produk Everina yang dihargai sekitar 100 hingga $200 atau setara dengan 1,5 sampai 3 juta rupiah sudah bisa ditemukan di sekitar 120 butik di Amerika, juga di Bahama dan Italia. Bekerja sama dengan pengrajin di Bali, Banten, dan Yogyakarta, proses desain dan pembuatan setiap tasnya bisa memakan waktu 6 hingga 9 bulan. Positif banget buat usaha aku karena dengan kita bekerja sama dengan Kak Emily misalnya, itu artinya kita sudah melakukan ekspor. Itu pertama, ada kebanggaan tersendiri, senang sekali ketika produk kita diminati sama warga selain Indonesia gitu ya. Tidak hanya ramah lingkungan, produk-produk Everina yang belum lama ini disorot majalah Fashion Vogue versi Inggris dan The Daily Front Row di Amerika juga dibuat secara etis. Kita percaya bahwa harga-harga technically yang dikasih oleh artisan itu adalah the best price yang mereka patut untuk dibayar. Jadi aku biasanya nggak menego harga sama mereka. And also we make sure that mereka punya working condition adalah sehat, bersih, dan juga tidak ada anak-anak yang bekerja di situ. Kerja keras Emily berhasil membuahkan penghargaan Design Excellence Awards tahun 2022 dari Asosiasi Dagang Nirlaba Accessories Council di New York. She's using sustainable materials, super important. She's using local labor. I know there's a lot of women that are working there, so ethical job opportunity, treating workers in a fair way, and creating beautiful product. Selain mendukung penggunaan bahan yang berkelanjutan dan membantu para pengrajin di Indonesia, yang tak kalah penting bagi Emily dalam membangun bisnisnya adalah melihat pelanggannya bahagia. Dari Los Angeles, Amerika, dan Tangerang, Indonesia, Dania Iman, Ronan Zakaria, Ahadian Utama, VOA. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam presisi.